Halo, selamat datang di week 3. 2 minggu kemarin, kita udah belajar tentang algoritma, yaitu urutan-urutan proses. Hari ini kita akan belajar bahwa urutan proses itu tidak selalu satu jalur, tapi bisa juga bercabang atau bahkan mungkin dilakukan berkali-kali. Di video pertama ini kita akan belajar yang percabangan dulu. Namanya adalah conditional statement, atau dalam bahasa Indonesianya adalah pernyataan berkondisi. Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita itu selalu dipenuhi dengan pilihan-pilihan. Bahkan dari awal hari kita sudah dihadapi dengan pilihan. Ketika alarm kita berbunyi, entah itu alarm di handphone atau mungkin jam alarm berbunyi, kita punya pilihan, mau bangun atau mau tetap tidur. Setelah kita bangun, mandi, lalu ada lagi pilihan, mau pakai baju apa? Betul nggak? Belum lagi nanti setelah kita akan berangkat, kita akan disodori 2 pilihan lagi, atau mungkin beberapa pilihan, mau lewat jalan yang mana. Jadi hidup kita itu sebenarnya adalah penuh dengan pilihan. Keputusan yang Anda pilih tentu saja biasanya Anda pikirkan berdasarkan satu atau lebih kondisi. Kita akan fokus pada 2 contoh ini saja ya, alarm dan juga memilih baju. Kita ambil contoh untuk alarm. Ketika alarm berbunyi, Anda punya 2 pilihan, bangun atau tidur lagi. Tentu saja keputusannya ditentukan oleh kondisi yang ada. Anda baru tidur 2 jam yang lalu, bisa saja jawabannya adalah tidur lagi. Tapi kalau misalnya Anda sudah cukup tidurnya, lebih dari 7 jam misalnya, Anda pasti akan bangun. Contoh kedua, untuk memilih baju. Pemilihan baju tergantung juga dengan kondisi. Misal, kondisi cuaca pada hari ini. Panas atau tidak? Jika iya panas, maka Anda akan memilih baju yang dengan bahan tipis. Tapi jika tidak, Anda bisa pakai baju dengan bahan yang tebal. Dalam algoritma, conditional statement cuma punya 2 jawaban, ya atau tidak. Atau dalam komputasi, true or false. Jika Anda menjawab yang di bagian ungu, Anda benar. Mengapa yang di bagian merah tidak bisa? Mari kita bahas sedikit. Ketika Anda bertanya di manakah kota kelahiran Anda, jawabannya tentu bukan ya atau tidak. Anda harus menyebutkan, oh di Surabaya, oh di Ambon, oh di Solo, dan lain sebagainya. Apakah hobi Anda? Akan sangat beragam. Berapakah nilai rapot Anda? Lebih beragam lagi. Akan berbeda dengan pertanyaan yang di bagian ungu. Apakah Anda lahir di Surabaya? Jawabannya hanya ya dan tidak. Apakah Anda suka main game? Jawabannya adalah ya dan tidak. Apakah nilai rapot Anda lebih dari 80? Jawabannya tinggal ya dan tidak, gitu ya. Sehingga pertanyaan-pertanyaan di bagian ungu adalah pertanyaan-pertanyaan yang cocok untuk menjadi kondisi pada algoritma. Sebuah kondisi di algoritma akan membutuhkan operator yang membandingkan dengan sebuah nilai. Anda pastinya sudah sangat familiar dengan operator ini. Sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Lalu ada juga yang namanya operator negasi yang mungkin saya terlewat memberikan di sini. Operator negasi adalah operator yang membalik atau menegasikan sebuah kondisi atau pernyataan. Pertanyaan berikutnya mungkin adalah, bagaimana jika keputusan yang diambil itu tidak bisa hanya dengan satu kondisi? Kita ambil contoh. Ketika alarm kita berbunyi, dan meskipun kita baru tidur 2 jam yang lalu, tapi jika ada kuliah, mau tidak mau kita mesti bangun. Atau misalnya tidak ada kuliah pun, Anda tapi punya hal atau rencana yang harus Anda kerjakan, Anda juga harus bangun, bukan?
Sehingga keputusan Anda harus bangun atau tidur lagi tidak cukup hanya satu kondisi saja, namun merupakan beberapa atau kombinasi dari beberapa kondisi. Kalau seperti ini bagaimana? Ada dua cara sebenarnya. Yang pertama adalah nested conditional statement atau pernyataan berkondisi yang berjaring. Artinya apa? Bahwa nanti di dalam sebuah pernyataan berkondisi ada kondisi lagi. Kita ambil contoh yang tadi wake up. Jika kita buat algoritma, maka kita start dari pertanyaan apakah tidur kurang dari 7 jam? Jika ya, kita tidak memutuskan langsung tidur lagi, tapi kita tanya lagi. Apakah kuliah? Jika tidak, kita juga tidak memutuskan lagi, kita tanyakan berikutnya. Apakah ada rencana? Jika jawabannya tidak, maka baru bisa dibilang, oke, keputusannya adalah tidur lagi. Nah, ini yang disebut dengan nested conditional, di mana di dalam kondisi ada kondisi lagi. Cara kedua adalah combinatorial condition atau kondisi berkombinasi, di mana sebuah kondisi dengan kondisi yang satu lagi dikombinasikan atau digabungkan dengan operator logika, yaitu AND dan OR. Berikut adalah tabel kebenarannya. Untuk operator AND, dia hanya bernilai true apabila semua kondisi bernilai true. Jika salah satu kondisi bernilai false, maka hasilnya adalah false. Sebaliknya, pada operator OR, dia akan bernilai true apabila salah satu kondisi saja bernilai true. Sehingga algoritma untuk penentuan Anda harus bangun atau tidur lagi adalah sebagai berikut. Kondisinya cuma satu, tapi kondisi tersebut adalah kombinasi dari 3 kondisi, yaitu tidur kurang dari 7 jam, and not kuliah sama dengan true, tanda cacik, itu adalah tanda untuk negasi. Jadi kuliah sama dengan true, tapi dinegasikan, jadi not kuliah sama dengan true, and ada rencana sama dengan false. Jika ketiga-tiganya adalah true, karena operatornya adalah and, maka baru hasilnya adalah true, maka decision-nya adalah tidur lagi. Tapi jika salah satu adalah false, maka jawabannya pasti adalah false karena and, maka harus bangun. Oke, demikian video untuk conditional statement. Video kedua adalah tentang looping statement.